Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Bang Jo di sini. Hari ini seperti yang adik-adik sudah lihat, kita akan belajar bilangan bulat. Nah, adik-adik, bilangan bulat ini adalah materi untuk anak-anak kelas 7, ya, kelas 1 SMP. Jadi, sebelum kita mulai belajar, adik-adik coba persiapkan alat tulis dan bukunya supaya nanti hal-hal yang penting adik-adik bisa langsung catat dan tidak lupa. Oke? Oke, bilangan bulat. Ya, kita akan mulai dengan membandingkan bilangan bulat. Jadi kita akan berusaha mencari mana yang lebih besar atau yang lebih kecil, gitu ya. Terlihat simple tapi jangan sepele, dekku. Oke? Nah, coba pertama kali kita lihat garis bilangan berikut ini. Di garis bilangan ini ada banyak bilangan. Ya, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, lalu ada bilangan nol. Itulah disebut dengan bilangan cacah. Oke. Deku, bilangan bulat positif ini makin ke kanan, makin besar. Ya, ingat ya, bilangan bulat positif makin ke kanan, makin besar. Bisa kita lihat dari angkanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, selanjutnya pasti 6, 7, 8, dan seterusnya. Berarti makin dia ke kanan, makin besar. Ingat ya. Nah, sekarang kita lihat bilangan bulat negatif ya. Kalau tadi bilangan bulat positif makin ke kanan makin besar, bilangan bulat negatif makin ke kiri makin kecil. Ya, kalau bilangan bulat negatif makin ke kiri makin kecil. Ya, jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, lalu minus 6 atau negatif 6 sama adikku ya. Minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, terus sampai jauh sekali makin ke kiri makin kecil. Ingat ya, jadi jangan sampai kebalik. Kalau bilangan bulat positif itu ada di kanan dan dia makin ke kanan makin besar. Ingat. Kalau bilangan bulat negatif makin ke kiri makin kecil. Ingat ya. Oke, itu dia konsep awalnya. Nah, coba biar lebih paham, coba kita ke contoh soal berikut ini. Nih, ada 4 soal. Kita disuruh membandingkan antara dua bilangan di kiri dan di kanan, ya. Mana kira-kira yang kita kasih tanda lebih besar atau lebih kecil? Coba kita lihat nomor 1. 5 titik-titik 3. 5 lebih besar atau lebih kecil daripada 3? Udah gampang. Ya, itu pasti lebih besar. Ya, 5 pastilah lebih besar daripada 3. Nah, gampang. Nah, sekarang nomor 2. Negatif 5 dan negatif 3. Negatif 5 lebih kecil atau lebih besar daripada negatif 3? Dekku, kalau negatif dia, ya, hati-hati. Negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 3. Bang, tapi kan 5 ini besar. Hati-hati. Kalau negatif dia kebalikannya. Ya. Ini min 5 kan di sini. Ya. Min 3 di sini. Lebih ke kiri min 5. Tadi ingat kalau lebih kiri makin kecil kan? Nah, makanya min 5 lebih kecil daripada min 3. Ya. Jadi ini makin ke kiri makin kecil. Ingat dekku ya, kalau dia negatif, kalau angkanya misalnya besar, itu sebenarnya kecil. Karena dia makin ke kiri. Ya, lagi. Nomor 3. Min 5 dan min 3 dan 3. Min 5 dan 3. Lebih besar atau lebih kecil? Coba lihat di sini. Ini min 5. Ini 3. Tengok, min 5 kan di kiri kan? Berarti kecil kan? Berarti lebih kecil. Nah, ya. Atau ingat aja begini, antara negatif dan positif, negatif itu selalu lebih kecil. Ingat ya, negatif, negatif selalu lebih kecil daripada positif. Kenapa Bang Jo? Karena dia ada di sebelah kiri nih, lihat nih. Ingat kalau yang di kiri dia kecil. Ingat ya. Nah, yang terakhir, 2 dan negatif 3. Nah, 2 ini positif atau negatif? Positif. Ya, Bang, nggak ada tanda tambahnya? Nggak. Kalau tanda positif jarang dikasih tanda. 2 dan negatif 3.
Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ya, ingat, bilangan negatif pasti lebih kecil daripada positif. Bilangan positif sudah pasti lebih besar daripada negatif. Kenapa? Karena bilangan positif ada di kanan, negatif kan di kiri, jadi dia lebih kecil. Oke ya, diingat Deku ya. Nih, abang buat catatannya. Ingat, bilangan bulat negatif selalu lebih kecil daripada bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Ingat, bilangan negatif itu selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Diingat Deku ya. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang bagaimana jika nanti bilangannya itu besar, bukan hanya satuan, tapi ada puluhan, ratusan, ribuan, mungkin sampai triliunan. Bagaimana kita mengerjakan soalnya? Bang Jo ada kasih beberapa cara, ya, beberapa langkah. Nih, yang pertama nanti perhatikan tandanya. Kita harus lihat dia positif atau negatif. Oke, itu yang pertama. Lihat dulu tandanya. Yang kedua, hitung jumlah bilangannya. Oke, jadi kita nanti menghitung ada berapa banyak bilangannya. Yang ketiga, bandingkan bilangan bulatnya. Kita bandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi yang pertama perhatikan tandanya positif atau negatif. Yang kedua, hitung ada berapa banyak bilangannya. Yang ketiga, bandingkan. Oke, supaya lebih paham lagi ya. Yuk kita masuk ke contoh soal saja. Ini yang harus kita ingat tadi ya. Caranya di sini. Soalnya ini. Nah, coba kita lihat nih. 56.730 dan 55.830. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil ya? Ingat, caranya pertama perhatikan tanda. Lihat, ini positif atau negatif? Positif. Ini juga positif. Kalau sama-sama positif, kita lanjut ke cara yang kedua. Hitung jumlah bilangannya. Coba dihitung, ada berapa banyak bilangan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5. Oke. Setelah itu, bandingkan bilangan bulatnya. Yuk kita lihat. Cara melihatnya, lihat dulu bilangan paling depan. Ini 5, 5. Sama. Nggak tahu kita mana lebih besar. Oke. Lanjut, bilangan yang sebelahnya. 6, 5. Mana yang lebih besar? 6 atau 5? 6. Maka jawabannya adalah lebih besar. Bisa Deku? Lagi nomor 2. Negatif 1.256.730. Wah, banyak sekali ya. Lalu ada negatif 1.255.830. Bagaimana caranya? Ayo, pertama perhatikan tanda. Lihat tandanya sama-sama negatif. Oke, nggak tahu kita ya. Belum bisa kita tentukan mana lebih besar, mana lebih kecil. Lalu, hitung jumlah bilangannya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. Nggak tahu kita mana yang lebih besar. Lanjut. Bandingkan bilangan bulatnya. Yuk kita bandingkan dengan cara yang tadi. Pertama, lihat angka yang di depan dulu. Angka 1, angka 1. Sama. Lanjutkan. Angka 2, angka 2. Nggak tahu kita ya. Yang mana yang lebih besar karena sama. Lanjut. Angka 3, angka 5, angka 5. Sama. Nggak tahu juga kita. Yang terakhir, 6 dan 5. 6, 5. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ya, 6 lebih besar daripada 5. Bisa ya? Gitu caranya Dekku ya. Jadi pertama perhatikan tandanya dulu. Lalu hitung jumlah bilangannya. Kalau sama juga, bandingkan bilangan bulatnya. Oke, bisa ya? Yuk, sekarang kita coba masuk ke contoh soal berikutnya yang sedikit lebih sulit. Ya, sedikit aja. Yuk. Ini dia nomor 3. Nah, diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X ini, nampak ya, 1, 2, 3, ABC gitu ya. Bilangan Y, 4, 5, BCDE, bilangan Z, 9 ABCD. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Oke. Nah, kita pakai cara kita tadi. Jadi gini, sebelumnya kita harus paham dulu ya soalnya apa. Jadi ini kan ada ABC, ada BCD, dan ABCD gitu ya. Katanya setiap huruf ini itu sebenarnya angka, tapi disembunyikan. Nah, kita nggak tahu berapa.
Tapi kita juga nggak perlu tahu berapa. Tapi bisa kita tentukan mana yang lebih besar. Caranya yang pertama tadi lihat tanda. Lihat tandanya, oh semuanya positif, aman. Lalu hitung jumlah bilangannya. Yuk kita hitung. Nah, kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka atau 6 bilangan. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Lihat, yang angkanya sedikit berarti bilangannya kecil. Oke, bilangannya kecil. Sekarang kita lihat yang X dan Y. Ini kan sama-sama 6. Oke, mari kita cek, kita bandingkan mana yang lebih besar. Caranya lihat angka paling depan. Ini 1, ini 4. Langsung ketahuan mana yang lebih besar. 4. Berarti yang lebih besar dari semuanya adalah Y. Lalu yang kedua, X. Yang paling kecil, Z. Maka jawabannya Y, X, Z. Bisa dekku ya? Jadi ingat, kalau nanti angkanya sedikit, ya hanya 5 gini, itu pasti lebih kecil daripada yang 6. Ya, makin banyak angkanya, berarti lebih besar lagi nilainya. Tapi makin sedikit angkanya ya kecil nilainya. Paham dekku ya? Bisa ya? Oke, kalau tadi dia sama banyak angkanya, baru bandingkan, lihat angka yang di depan. Nih, ini 1, 4. Oh, lebih besar lah 4, maka Y yang paling besar dari semuanya. X yang kedua dan Z yang paling kecil. Bisa ya? Oke, lagi yuk, nomor 4 yuk. Nih, soal cerita lagi. Seru nih. Andaikan simbol B mewakili suatu angka. Tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 635.452. Jadi dibilangnya gini, kita punya dua angka. Ini ya, angka yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Berapalah B kita buat supaya ini yang di sebelah kiri jadi lebih kecil. Ya. Jadi berapakah B-nya supaya yang di kiri ini lebih kecil? Caranya adalah bandingkan. Lihat ya. Ini 6. Lihat angka depannya. Ini 6, 6 sama. Ini 3, 3 sama. Ini B, ini 5. Berarti kalau mau lebih kecil, kita carilah angka yang lebih kecil dari 5. Ya. Ini B, ini 5. Di B ini harus kita cari angka yang lebih kecil dari 5. Angka apa aja yang lebih kecil dari 5? 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti jawabannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Jadi caranya ingat sekali lagi tadi, lihat angka depannya sama-sama 6, lalu sebelahnya sama-sama 3, lalu ini B, ini 5. Karena dibilang lebih kecil, carilah angka yang lebih kecil dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Bisa deh ya? Seru ya? Kalau soal cerita itu kita diajak untuk berpikir lebih lagi. Jadi nggak hanya ngitung-ngitung aja, tapi kita diajak untuk berlogika. Oke? Yuk, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Nih, ya. Adik-adik kalau misalnya lihat soal cerita, jangan langsung pusing. Baca aja pelan-pelan, coba dipahami soalnya ya. Kalau misalnya sekali membaca belum mengerti, ulangi lagi gitu ya. Yuk, nomor 5, diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Kalau kita baca lagi soalnya, dibilang ada 2 buah bilangan, ya, yaitu K dan L, gitu ya. Yang K itu positif, yang L itu negatif. Katanya tadi, manakah bilangan yang lebih besar? Masih ingat nggak, Dek? Kalau ada positif, ada bilangan positif, ada bilangan negatif, mana yang lebih besar? Positif atau negatif? Coba ingat. Betul. Bilangan positif yang lebih besar. Maka yang lebih besar adalah K. Ya, K lebih besar daripada L. Mengapa? Karena K adalah bilangan bulat positif. Ya, L kan negatif.
positif kan lebih besar daripada negatif. Gitu ya, gampang ya. Jadi untuk soal-soal cerita ini kita harus pahami pelan-pelan ya. Nanti kalau adik-adik sering latihan-latihan udah terbiasa sama soal-soal cerita. Karena kedepannya nanti Dekku soal cerita akan lebih banyak lagi ya, entah pun itu di sekolah atau di bimbingan belajar. Karena sekarang anak-anak diminta untuk berpikir lebih kritis, lebih kreatif lewat soal-soal cerita ya. Jadi adik-adik harus semangat terus berlatih soal-soal cerita. Oke? Oke deh, itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Jangan lupa, yang penting-penting tadi tolong dicatatkan di buku catatannya biar tetap diingat. Dan kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh WA Bang Jo-nya langsung atau boleh tanya di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.